Sejak kejadian hari itu, Chung Yen tetaplah sosok yang menyebalkan. Sombong, bersikap semaunya, cuek, dan tidak pernah berhenti berusaha meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah cucu kandung dari Chung Yesung. Selalu seperti itu tanpa sedikit pun rasa malu. Jimin yang sedang menikmati menemukan siangnya tersentak kaget. Mengetahui gadis itu baru saja melemparkan seputar cemilan kacang almond ke arahnya yang kemudian jatuh ke lantai. Nona Chung, jangan buang-buang makanan, peringat Jimin sebal. Kau tidak tahu ya, di luar sana masih banyak orang-orang yang kesulitan mendapatkan makanan yang layak. Ia tidak peduli, dia melakukannya lagi dan tertawa melihat wajah Jimin sudah cemberut di sana. Lebar masuk saja ke dalam mulutku. Cepat, Jimin sudah bersiap dengan mulut terbuka. Terima ini si Senpak. Sebenarnya melakukan hal ini cukup seru baginya. Apalagi Jimin tahu berusaha keras agar kacang almond yang dilempari N berhasil masuk dalam mulutnya, namun tidak sedikit pula yang terjatuh. Kau hidup seperti hewan peliharaanku di kediaman Chung si Senpak. Ucap gadis itu dengan tawa geli. Lagi-lagi Jimin mendelik sebal. Ayo lakukan lagi, pinta Yen. Tidak mau, aku peringatkan kau sekali lagi untuk tidak memainkan makanan. Kalau tidak mau buat aku saja, nanti biar aku yang makan, tolak Jimin. Tanpa sengaja Jimin melihat Taehyung yang berjalan mendekat ke arah mereka. Selamat siang Tuan Kim, selamat menikmati istirahat makan siang Anda, sapa Jimin dengan sopan. Membuang-buang makanan dan mengotori lantai, memangnya kau bersedia membersihkan kekacauan yang sudah kau perbuat, tanya Taehyung dengan raut menyebalkan. Repot sekali, akan ada petugas kebersihan yang akan membereskannya nanti, balas yang sinis. Mengandalkan orang lain lagi, mulailah belajar dari dirimu sendiri. Bersihkan ini, atau nilaimu akan berkurang, ancamnya. Ia dengan raut marah menatap Taehyung yang kini sudah berjalan menjauh. Hanya dengan melihat wajah lelaki itu saja sepertinya sudah bisa membuat tekanan darah ia naik secara drastis. Dia berubah sangat banyak, batin Yen. Ayo kita bersihkan ya Chung, aku bantu, aja Jimin. Kau memang orang yang suka cari masalah. Masih mending kau tidak dipecat dari sini. Gumam Jimin sebal. Siapa yang bisa memecatku dari sini, asisten Pak? Sifat sombong gadis itu muncul lagi. Terserah kau, lakukan apapun semaumu, nona muda Chung yang terhormat. Nah, baru sekarang kau bisa memanggil namaku dengan benar. Balas Yen menyebalkan. Jimin hanya bisa memutar bola matanya malas. Menurutmu bagaimana caranya kakekmu membawaku kembali ke Seoul? Tanya yang sudah merasa bosan terus terkurung di pulau ini. Gampang, jawab Jimin singkat. Tunjukkan kesungguhanmu dengan menjadi manusia penurut yang rajin bekerja, balas Jimin. Hanya itu, tidak ada cara lain. Mau cara yang instan, tanya Jimin. Apa? Tanya Yen sudah tidak bisa membendung rasa penasarannya. Mati saja, Tuan Chung Yesung. Pasti akan membawa jasadmu pulang ke sel untuk dimakamkan. Kepala Jimin langsung mendapat toyoran keras dari gadis itu. Jika kakek tidak segera membawaku kembali ke Seoul, cepat atau lambat aku pasti akan mati di sini. Ucap Yen ketika dalam perjalanan pulang bersama Jimin. Semua orang pada akhirnya pasti akan mati juga, balas Jimin. Tidak sih Senbak, aku tidak mungkin bisa bertahan terlalu lama di sini. Buktinya seminggu ini kau masih hidup, bernafas dan baik-baik saja. Lelah bicara denganmu, gumam gadis itu sudah merasa kesal. Kalau begitu diam saja. Seseorang di dalam mobil yang sudah menunggu hampir setengah jam lalu di dekat sebuah rumah sewa sederhana memicingkan matanya ketika melihat Yen dan Jimin yang tengah berjalan beriringan. Dia buru-buru keluar dari mobil. Nona Chung. Mendengar suara yang tidak asing di telinganya membuat Yen segera menoleh. Asisten Kim, seru Yen setengah tidak percaya. Maaf, kami hanya punya ini. Jimin menyuguhkan satu kaleng cola dingin di dekat Sukjin. Tidak perlu repot-repot, tapi terima kasih, balas Sukjin. Wah, aku tidak menyangka kau bisa hidup di tempat seperti ini. Gumam Sukjin setelah melihat betapa sederhananya kamar sewa Yen.
Terpaksa, balas garis itu singkat. Kau teman baru Najung ya? Sejin beralih bertanya pada Jimin. Tidak ingin menanggapi yang terlalu banyak. Nanti kalau garis itu sudah mulai curhat, 1 jam lamanya tidak akan pernah cukup. Ya, kami berada di gedung sewa yang sama. Kamarku ada di bawah, jawab Jimin. Teman apanya? Dia asisten pribadiku, jatuh Dian. Seharusnya kau sudah tidak membutuhkan asisten pribadi di sini. Tapi aku akui kau sungguh hebat bisa menggaji seorang asisten pribadi di tengah keadaanmu yang tengah kesulitan saat ini, puji Seokjin. Kau ini bicara apa, asisten Kim? Tentu saja kakekku yang menggaji asisten Pak sama sepertimu, bahas Yen. Maaf Najung, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Apa pikir Pak Jimin adalah asisten pribadimu yang digaji oleh Tuan Chung Esung? Tanya Seokjin dengan hati-hati. Ya tentu saja, apalagi? Yen balas bertanya dengan raut menyebalkan. Seokjin buru-buru meminta maaf pada Jimin hingga membuat Yen merasa terheran-heran. Selama ini dia pasti sangat merepotkanmu. Aku mewakilinya untuk meminta maaf padamu secara tulus. Tolong maafkan semua perbuatannya yang menyusahkanmu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada apa ini? Tanya Yen tak mengerti. Apa kau sudah gila menganggap Jimin sebagai asisten pribadimu? Raut wajah Seokjin tampak menahan rasa kesal. Memangnya bukan? Serius, Yen sudah menunjukkan raut tidak percaya. Kapan aku pernah bicara bohong padamu? Tanya Seokjin semakin kesal. Jadi selama ini aku hanya selalu mengira jika Pak Jimin asisten pribadiku. Sudah pasti, jawab Seokjin. Tapi Pak Jimin baik sekali padaku. Tidak mungkin dia melakukannya secara tulus tanpa imbalan uang. Hei, aku ini orangnya memang baik dan ramah pada semua orang tanpa mengharapkan balasan apapun. Balas Jimin tak terima atas tuduhan Yen. Ternyata ada juga orang yang sifatnya 11-12 dengan Seokjin. Yang sifatnya baik memang banyak, tapi yang bisa tahan pada kelakuan Chung Yen hanya orang tertentu seperti Seokjin dan Jimin salah satunya. Aku tidak menyangka Tuan Chung Esung akan seserius ini terhadapmu. Sebenarnya beliau sudah benar-benar muak terhadap segala tingkah lakumu, ucap Seokjin. Memangnya aku separah itu, kali ini sifat tidak sadar dirinya yang muncul. Sangat, balas Seokjin singkat, padat, dan tepat sasaran. Yen langsung berpikir keras, mengapa Esung selalu protes pada sifat dan perilakunya yang sedikit berbeda dari orang lain. Katanya perbedaan itu indah. Jadi sekarang bagaimana? Kau kemarin untuk menjemputku pulang kan? Apa hati kakekku sudah luluh? Tanya Yen penuh harap. Bukan, Seokjin tampak mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya dan memberikan itu pada Yen. Apa ini? Tanya Yen penasaran. Kedua mata Yen langsung berbinar dengan senyum mereka, mendapatkan sesuatu yang memang sedang ia butuhkan. Dari Min Yoongi, lanjut Seokjin. Sambil Yen meledak lenyap. Lupakan saja, aku tidak sudi menerimanya. Kenapa kau tolak? Ambil saja. Najung, kau sudah membutuhkannya, kata Jimin. Mengingat Yen saat ini tidak memakan uang sama sekali, urusan makan saja aku Jimin dengan dalih hutang dulu. Nanti kalau sudah gajian baru diganti. Kalau begitu kau saja yang bawa. Seokjin mengoper amplop itu pada Jimin. Iya, aku lihat kau orang yang bisa dipercaya, balas Seokjin. Baiklah, Jimin segera menerima amplopnya dengan sukarela. Apalagi amplop itu terlihat sangat tebal, sudah dijamin isinya pasti banyak. Asisten Pak, maksudku Pak Jimin. Kenapa kau? Sudah diam saja, Jimin memilah ucapan Yen dengan wajah galak. Tidak sadar ya selama ini kau selalu mengeluarkan biaya besar, bahkan hanya untuk makan. Kau selalu beralasan kita terhadap hal murah. Belajar menghemat Najung. Jangan menyusahkan orang baik yang ada di dekatmu terus-terusan. Tambah Seokjin. Mendapat serangan dari kanan dan kiri membuat Yen hanya bisa melirik sebal. Kompak sekali dua laki-laki ini dalam hal menyudutkannya. Uang dari Min Yoongi ini aku anggap sebagai pinjaman. Suatu hari nanti pasti akan aku kembalikan, ucap Yen dengan terpaksa. Ya terserah kau saja, apalah Seokjin sudah merasa lelah dengan kelakuan gadis itu. Berdamailah dengan Yoongi, karena sebenarnya dia orang yang sangat baik. Sejak aku beralih menjadi asisten pribadinya, hidupku tidak lagi merasa kesulitan. Dia jarang sekali meminta bantuan jika memang masih mampu untuk melakukannya sendiri. Lanjut Seokjin.
Ucapan lelaki itu secara tidak langsung sudah menyindir N, karena dulu gadis itu sangat merepotkan, bahkan tak kenal waktu saat meminta Seokjin untuk melakukan ini dan itu. Perusahaan yang sekarang juga berjalan semakin lancar dan damai. Juga beberapa senior yang sempat kau pecat kemarin sudah kembali bekerja lagi, jelas Seokjin. Min Yoongi membawa mereka masuk ke perusahaan lagi, tanya yang terkejut dan merasa marah. Dasar keluarga pungut tak tahu diri, desis Yen merasa keram. Aku sudah susah payah memecat mereka semua. Dan dengan seenaknya Min Yoongi memasukkan kembali para pecundang tak tahu diri itu. Perasaanmu itu terlalu sensitif, Nona Jung. Hanya karena mereka sedikit bergosip tentang kemampuan dan sifatmu tidak relate. Kalau langsung memecat mereka, merasa Jin. Itu semua pelajaran untuk orang yang gemar membicarakan orang lain di belakang. Untuk sementara ini aku akan biarkan. Tapi nanti kalau aku sudah kembali, akan aku pecat mereka lagi, ucap Yan menggebu-gebu. Benar kata mereka semua jika kau memang kejam, kau memesak Jin. Tapi Nona Jung, aku dengar kau tidak akan kembali lagi untuk selamanya. Ian terkejut setengah mati mendengar informasi tersebut langsung dari mulut Seokjin yang terkenal dengan keakuratannya. Siapa bajingan yang menyebarkan berita tidak bermutu itu? Salah satu sahabat baik Tuan Jung Hae-sung mengatakan padaku, beliau bilang memang lebih baik seperti itu karena kau memiliki sifat yang susah untuk diarahkan. Bahkan ketika kau kembali ke Seoul, Tuan Jung Hae-sung hanya akan meminta kau untuk segera menikah dan meninggalkan kediaman serta perusahaan Kim. Gila, itu saja yang tak percaya. Lalu mengenai harta warisan, kau tenang saja, aku dengar itu akan dibagi dua antara kau dan Min Yoongi. 60% Yoongi dan 40% Mo, jelas Seokjin. Apa itu masuk akal? Aku hanya mendapat bagian 40% saja. Ini sama sekali tidak adil, batas yang tak terima. Menurutku itu sudah sangat adil. Kau kan tidak susah payah ikut mengatur perusahaan, tanggap Jimin. Benar apa kata Jimin? 40% itu lumayan banyak, Jung. Sampai keturunanmu yang kelima juga masih cukup. Nanti keturunan yang keenam dan seterusnya, biarkan mereka cari uang sendiri. Seokjin tertawa di kalimatnya. Seluruh harta warisan Jung Hae-sung adalah hak milikku, Jung Ye-en. Ucap Hae-sung dengan suara lantang. Jadi jangan serakah, peringat Jimin. Aku tidak serakah, tapi ini mengenai hak kemanusiaan. Segala saja kau baru bicara tentang hak, padahal dulu kau gemar sekali menginjak-injak hak orang lain. Sindir Seokjin. Dia sekejam itu, tanya Jimin. Yang dibalas anggukku adalah Seokjin. Wah, kau parah sekali, segera insaflah kau wahai Jung Ye-en, sebelum Tuhanmu kepadamu. Aku tidak butuh ceramahmu, Pak Jimin. Terserah si tua bangka itu mau bicara apa, tapi yang pasti aku tidak akan menerima hal itu begitu saja. Akan ada saatnya ketika aku bertindak, kalian tunggu saja tanggal mainnya. Lazim mencoba untuk menahan amarahnya. Terserah kau saja mau bicara apa, apalah Seokjin sudah merasa lelah. Lalu mengenai uang yang baru saja aku terima, Min Yoongi sudah berencana mengirimkannya secara rutin setiap bulan, secara diam-diam tanpa Tuan Jung Hae-sung tahu. Dia merasa kasihan dan prihatin padamu, dia peduli. Ya namanya Min Yoongi itu pasti perhatian malaikat, celutuk Jimin yang wajahnya langsung mencibir. Aku bisa sampai di sini juga berkat Yoongi. Dia terpaksa bicara bohong pada Tuan Jung Hae-sung agar aku bisa menemuimu tanpa dicurigai. Beliau benar-benar ketat sekarang. Aturannya tidak boleh ada yang memberi bantuan padamu. Selalu berada di sini, ucap Seokjin. Sudah jangan sekali kalau si tua itu memujiku. Balas Yen semakin merasa marah. Sebenarnya beliau sangat menyayangimu. Itu bentuk dari kasih sayang yang lain, sangkal Seokjin. Dengan membiarkanku mati secara pelan di sini. Tidak ada faktor kuat yang membuatmu mati secara pelan di sini. Bahkan seseorang yang terdapat di sebuah pulau tidak berpenghuni saja masih bisa bertahan hidup. Semoga aku berada di sini. Pulau Jeju dengan segala pesonanya. Seokjin dengan ucapannya yang terdengar sangat masuk akal. Terserah, perasaan dengan dengusan kesal. Hari ini aku lelah sekali, aku mau pergi tidur sekarang. Lain kali tidak perlu repot-repot datang kemari jika bukan untuk menjemputku pulang ke Seoul. Dasar tidak tahu terima kasih, adik Seokjin. Dia pikir selama berada di sini Fat Yen bisa sedikit berubah, namun nyatanya
masih tetap sama saja. Jika kau mau pulang, pintu keluar di sebelah sana. Saya tak langsung ke situ, berniat mengusir Jin dari kamar sewanya. Kau mau tidur tanpa mandi dulu? Tanya Jimin merasa heran. Nanti bangunkan aku pukul 9 malam, balas Yen. Jimin hampir menguci lagi setelah melihat guys itu sudah berbaring membelakangi mereka. Sudah biarkan saja, cakap Seokjin. Aku akan meninggalkan nomor ponsel kepadamu, tolong hubungi aku jika Lona membutuhkan sesuatu. Baik, bahas Jimin singkat.